Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga Anda selalu sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Kita sudah sampai pada kompetensi dasar 3.9, yaitu menerapkan teknik pengerjaan pembentukan dan fabrikasi logam, atau yang biasa disebut dengan metal forming. Jadi prinsip dasar dari pembentukan logam atau metal forming adalah melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Dengan gaya luar ini akan terjadi perubahan bentuk benda kerja secara permanen. Sebelum lebih lanjut kita akan membicarakan metal forming, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan deformasi. Jadi pengertian dari deformasi adalah perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek atau sebuah benda atau sebuah material karena yang pertama adalah diterapkannya gaya atau diberikannya gaya atau beban pada objek tersebut atau pada material tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek atau material karena perubahan suhu atau energi deformasi, dalam hal ini transfer melalui panas. Ini pengertian dari deformasi. Deformasi dibagi menjadi dua macam, yaitu deformasi elastis dan deformasi plastis. Yang dimaksud dengan deformasi elastis adalah perubahan yang terjadi pada suatu material bila ada gaya yang bekerja serta akan kembali ke bentuk dan ukuran semula bila gayanya ditiadakan atau dihilangkan. Artinya apa? Artinya perubahan bentuk yang terjadi pada material itu akan kembali seperti sedia kala di saat bebannya dihilangkan. Ini yang dimaksud dengan deformasi elastis. Sedangkan yang dimaksud dengan deformasi plastis adalah perubahan bentuk yang permanen meskipun gayanya telah dihilangkan. Artinya bahwa apabila suatu material diberikan suatu gaya dan terjadi suatu perubahan bentuk, sekalipun gaya yang diberikan itu sudah dihilangkan, maka tidak akan kembali seperti semula. Itu yang dinamakan dengan deformasi plastis.
Jadi bila suatu material diberi gaya sampai daerah plastis, maka perubahan bentuk yang terjadi adalah gabungan antara deformasi plastis dengan deformasi elastis, atau biasa disebut dengan deformasi total. Bila gaya dihilangkan, maka deformasi elastis akan hilang pula, sehingga perubahan bentuk yang ada hanyalah deformasi plastis. Jadi ini yang akan mendasari dari materi pada pagi hari ini tentang metal forming. Jadi konsep dasar dari pembentukan logam atau metal forming bisa kita lihat dari gambar di slide ini. Jadi bentuk awalnya berupa lembaran plat. Setelah dilakukan pembentukan bisa berubah baik dimensi maupun bentuknya. Demikian juga yang tadinya berupa benda pejal, setelah ada pembebanan, ada gaya yang bekerja pada material tersebut, bisa berubah baik bentuk maupun dimensinya. Nah, sekarang kita lihat dari video ini, kita bisa melihat contoh dari metal forming yang salah satunya adalah pengerolan plat. Dari beberapa pengerolan yang berlangsung pada satu plat, maka akan menghasilkan plat akhir yang dimensinya tentunya berubah. Ini salah satu contoh dari metal forming. Jadi klasifikasi pembentukan logam atau metal forming dibagi menjadi dua, yaitu yang satu adalah proses bulk deformation. Apa yang dimaksud dengan proses bulk deformation? Secara umum adalah mengubah bentuk benda kerja secara signifikan dan besar-besaran. Jadi merubah dari raw material secara total. Itu yang dimaksud dengan bulk deformation. Kemudian yang kedua dari metal forming adalah proses sheet metal working, yaitu proses pembentukan dan pemotongan pada logam lembaran atau sheet atau logam strip yang akan menjadi benda kerja. Kita akan bahas satu persatu dari dua bagian ini dan macam-macam dari proses, baik dalam proses bulk deformation maupun sheet metal working. Yang pertama yaitu proses bulk deformation bagi menjadi beberapa proses yang antara lain yang pertama adalah rolling. Rolling adalah proses penekanan atau kompresi untuk mengurangi ketebalan suatu slab.
oleh sepasang mekanisme roller. Pengejaan bisa menggunakan hot rolling maupun cold rolling. Jadi roll pada proses panas dan proses dingin. Kita bisa lihat dari gambar di sini. Dari ketebalan H0 masuk ke dalam dua roller ini sehingga akan menjadi lebih kecil, menjadi dimensinya menjadi H. Kemudian yang kedua yaitu forging. Apa itu forging? Forging adalah penempaan, yaitu proses deformasi di mana benda kerja ditekan di antara dua die atau cetakan. Jadi penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur atau perlahan. Jadi penempaan ini jangan diartikan bahwa seperti yang biasa Anda lihat tempa, atau bisa dilihat di lingkungan sekitar seperti tukang pandai besi. Itu juga tempa, tapi di sini lebih kompleks forging. Karena tempa sendiri dibagi menjadi dua bagian, ada hot forging dan cold forging. Tempa panas dan tempa dingin. Kita bisa lihat contoh dari forging atau penempaan. Sini ada open die forging. Jadi tempa cetakan terbuka. Jadi hanya dibuat dari dua, cetakan atas, cetakan bawah, benda kerja di tengah ditekan. Open die forging. Yang kedua di sini ada impression die forging. Jadi atas bawah ada cetakannya, sehingga akan terbentuk benda kerja seperti gambar. Yang ketiga ada flashless forging. Jadi ada penekannya, punch-nya, ada dice-nya, cetakannya, kemudian benda kerja ada di dalam, diberikan tekanan. Ini contoh dari forging atau tempa. Kemudian jenis bulk deformation yang ketiga adalah extrusion atau disebut dengan proses ekstrusi, yaitu proses pembentukan logam yang bertujuan untuk mereduksi atau mengecilkan penampang dengan cara menekan bahan logam melalui rongga cetakan. Metode pembentukan logam ini menggunakan gaya tekan yang relatif besar. Kita lihat gambar di sini ada dua macam, ada direct extrusion dan ada indirect extrusion. Jadi ekstrusi langsung dan tidak langsung. Yang langsung ini ditekan langsung keluar lewat dice-nya ini yang searah. Kemudian kalau di indirect ini dari penekanan dengan hasil yang berbeda arah. Kita bisa lihat dari animasi di sini saya jalankan. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah contoh ekstrusi yang berupa animasi.
Ini bisa kita lihat di sini. Bisa saya ulang lagi. Jadi ini ada ditekan, keluar. Nah, jadi instruksi tadi ada butuh gaya yang besar untuk merubah penampang. Dari penampangnya tadi yang besar menjadi akan lebih kecil di sini. Sama, ini dari besar ditekan akan berubah menjadi kecil dengan bentuk yang berbeda. Kemudian yang bagian yang keempat dari bug deformation yaitu drawing. Drawing yaitu dilakukan dengan menekan material benda kerja yang berupa lembaran logam yang disebut dengan blank. Jadi lembaran logam disebut dengan blank sehingga terjadi peregangan. Meregang seperti gambar B ini. Jadi ada penekanan melalui dice-nya. Bentuk akhir ditentukan oleh punch atau penekannya. Penekannya bentuknya seperti apa. Dan itulah hasil akhir dari yang dihasilkan oleh drawing. Sekarang kita lanjut pada bagian yang kedua dari metal forming, yaitu proses sheet metalworking. Jadi proses sheet metalworking merupakan proses pembentukan dan pemotongan pada logam lembaran atau sheet, logam strip, dan coil. Bahan baku pada proses ini memiliki perbandingan luas permukaan bidang dengan volume yang tinggi. Perlakuan yang diterapkan pada lembaran logam biasanya berupa tekanan. Oleh karena itu, proses ini dapat pula disebut dengan istilah press walking. Jadi proses sheet metalworking itu bisa disebut juga dengan istilah press walking. Kita akan melihat beberapa macam dari proses sheet metalworking. Yang pertama pressing. Pressing adalah jenis penekanan untuk kerja lembaran logam. Dapat diklasifikasikan menurut satu atau kombinasi karakteristik seperti sumber daya, jumlah slide, jenis frame dan konstruksi, jenis drive dan aplikasi yang dimaksudkan. Kita lihat contoh-contoh sheet metalworking. Ada bending, ada dip, cup drawing, ada shearing. Kita lihat yang kedua, bagian kedua dari proses sheet metalworking. Ada dip drawing, yaitu proses pembentukan pelat lembaran menjadi bentuk mangkuk atau box dengan alat bantu berupa punch dan dice forming tanpa terjadi perubahan ketebalan material yang berarti dari tebal plat asalnya. Jadi perubahannya kalaupun berubah dimensi ketebalan dari plat tidak begitu bermasalah karena sedikit sekali perubahannya. Contohnya sebelah kanan ini ada punch-nya, penekan, ini ada yang dinamakan blank tadi, lembaran platnya. Setelah ditekan maka jadilah ini ada dice-nya, ini bottom bawahnya. Jadi hasil sesuai dengan punch-nya, modelnya seperti apa. Kita lihat video deep drawing-nya, kita lihat animasinya, perhatikan. Jadi proses pemotongan sekaligus penekanan yang akan membentuk benda kerja tersebut.
yaitu tipe platnya dipotong kemudian ditekan, dicetak, jadilah mangkoknya. Jadi plat lembaran dipotong jelek, kemudian ditekan punch, set. Nah, itu yang dinamakan dengan drip drawing. Di drip drawing dipotong, set, ditekan punch-nya, maka jadilah benda kerja. Proses sheet metal working yang ketiga dinamakan bending. Bending yaitu pembengkokan atau penupukan logam, yaitu proses deformasi secara plastis dari logam terhadap sumbu linier dengan hanya sedikit atau hampir tidak mengalami perubahan luas penampang dengan bantuan tekanan piston, pembentuk, dan cetakan atau dies. Sepotong besi dapat menjadi bengkok akibat tekanan mesin sederhana dengan menggunakan press yang disebut dengan bending. Kita lihat yang keempat yaitu shearing. Shearing adalah pemotongan sheet metal coil atau sheet metal lembaran yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan shear cutting mesin. Hasil pemotongan akan menjadi material untuk proses selanjutnya seperti proses drawing atau forming. Jadi shearing di sini hanya memotong plat. Proses pemotongan plat yang nanti akan menjadi bagian-bagian kecil untuk bisa dikerjakan baik pada drawing, bending, atau forming. Jadi kita bisa mereview dari proses metal forming atau pembentukan logam melalui dua proses, yaitu bulk deformation dan yang kedua adalah sheet metal working. Ini yang akan mendasari nantinya pada proses fabrikasi logam, baik yang akan kita kerjakan pada pengerjaan plat yang lain dengan proses sambungan-sambungan, bisa sambungan keling, sambungan lipat, sambungan pengelasan tentunya. Sampai di sini dulu materi untuk metal forming. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Dan pesan saya, tetap stay at home, belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga ibadah puasanya. Terima kasih.